supaya janganlah ku tertidur dan lelah. Tabahkan hatiku untuk menanti fajar. Ku jelang esok dengan harapan. Tetapkan aku pada kasih-Mu, agar setiamu aku percaya. Hatiku bersuka sebab penebusan-Mu, ya Tuhan pengharapanku. Hatiku bersuka sebab penebusan-Mu, ya Tuhan pengharapanku. Katiana katiem. Nggih. Mbah niki gadah putra pinten? 8. Romo Andri nika nomor pinten? Nomor 6. 6. Romo Andri. Romo Andri waune pendidikane SD-ne teng pundi? Ten Wiku. SD 1. SD Negeri 1. Nggih. Lajeng SMP-ne teng SMP SMP-ne ten mriki. SMP Karitate nggih, Karitate. Nggih. Lajeng lanjutaken teng SMA teng Teng Bubung Rarjo. Bung. Nggih, Bubung Rarjo. Tumut sinten Mbah teng mriku? Dilike. Bulike teng mriku. Nggih. Bibar SMA lanjut teng seminari. Nggih. Nah niku sebelum teng seminari nyuwun izin riyen mboten kalih bae. Nggih izin. Nggih. Ajeng dados Rama ngoten riyen. Nggih. Terus Mbah pripun? Nggih, monggo bodole. Kula nggih ngoten. Nggih. Masa bodole kowe, nek kowe pinter ya iso kowe dadi Rama. Kula nggih ngoten. Mbah dukung nggih, Mbah. Nggih dukung kula. Anake tiyang mboten duwe lho. Nggih, Mbah. Lajeng Mbah, tasih kemutan anu hobine Roma Andri napa, Mbah? Kesukaane napa? Seneng Roma Andri napa? Nggih sayur, nggih napa-napa. Mami nggih. Nggih mami. Nggih. Tempe goreng paling seneng. Tempe goreng nggih, Mbah. Tempe goreng sing seneng banget. Nggih. Enten sing disiriki mboten, Mbah? Nek soal maman. Mboten enten. Mboten. Mboten enten ing sirik. Sedanten purun nggih. Purun danten. Nggih. Lajeng niki Mbah. Kebiasaan Romo Andri pas teng griya napa Mbah? Kebiasaane Romo Andri. Nggih damel gendeng nggih napa-napa. Iya. Pas zaman niku ta sekolah teng sekolah nggih. Kali sinten Mbah niku Romo Andri nek kerja niku? Kali bapake, bapake dereng ninggal. Nggih. Nggih kali masih ngoten ya. Sing Mbah, Mbah Kakung menika ninggali pas Romo Andri kelas pinten nggih? Pun seminari. Pun seminari. Nggih, pun seminari pun ajeng. Pun teng Siantar. Nggih kok pun iya nduk wis ya. Pun Siantar niku nggih. Pun Siantar. Nggih. Lanjut niku Mbah, napa sifat-sifat sing apik Romo Andri napa Mbah sing Mbah anu saking apa tasih kemutan Romo Andri sifate sing apik napa Mbah? Nggih napa-napa sae. Napa-napa sae nggih. Nggih. Kali rale-rale nggih sae. Nggih. Napa-napa pun apik. Kalih dulur-dulur pripun Mbah? Nggih sae meleh kali sedereke. Mboten Nggih nggih. Nggih. Lajeng enten mboten Mbah napa keunikan Romo Andri Mbah? Enten sing unik napa Mbah? Sing Mbah ngrasakno anakku kaya napa niku enten sing unik teng Romo Andri napa Mbah? Nanti anu nyanyi nek nyanyi saya saged nyanyi. Seneng nyanyi nggih. Nggih senenge nyanyi. Nggih.
musik lah nggih, Nggih. seneng musik nggih. Ket alit iku Mbah. Nggih kita alit terakhir pinter nih tiambang. Nyanyi musik niku nggih. Nggih, nggih. Nggih. Terus pas nika pendidikan teng Siantar lanjut rampung terus tahbisan imam lho Mbah. Nggih. Perasaane Mbah pripun Mbah? Wah, bangga kula. Banggane kok pripun Mbah? Bangga menapa? Banggane seneng kula. Nggih. Anak kula dados Rama. Nggih nggih nggih. Seneng nggih Mbah. Nggih seneng. Nggih nggih nggih. Niku tasih kemutan Mbah, pas tahbisan teng pundi Mbah? Tahbisane enten anu Tanjung Mas. Tanjung Mas mriki. Tanjung Mas. Oh, nggih 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 nggih. Romo Andri pas sakit niku Mbah, sakit-sakit sing mben niku pertama niku Nggih. Mbah ngertosi napa gadah sakit niku pas kapan Mbah? Pas Romo Andri niku. Pun prater tasih prater iki. Duka apa plater apa? Ojekan lho. Dadi plater. Pun sakit niku sakit gadah napa sakit niku nggih. Nggih. Lajeng pas niki pas hari-hari terakhir Romo Andri nggih Mbah. Iku wau mbae mireng ning sinten sing ngabari nek Romo Andri sakit. Nggih Mbak Yune niku. Mbak Yuni niku nggih. Sanjange pripun Mbak? Kan betopel niku Mbak Nggih. Yune gadah pel. Nggih. Kula mboten gadah napa-napa. Nggih. Sanjang pripun Mbak nek kali Mbak? Nggih sanjang nake adikmu mriyang. Nuli Nggih. mriyang nak ngoten. Nggih. Ya. Terus perasaane Mbah pripun Mbak? Perasaan kula nggih sakit kula. Nggih. Ya, nangis namungan. Nggih. Romo Andri sakit. Nggih. Nggih. Sama antri sakit kula nangis namungan sing sama. Nggih. Sakite namun nangis kula. Nggih. Lajeng akhirnya Romo Andri kan nggih seto nggih Mbah. Nah niku Mbah dikabari pripun? Sinten sing ngabari? Sing ngabari lare mriki. Tapi lek antar mriki niku doanu mboten purun nggugah kula mboten purun apa. Nggih. Namung kula nggih semerep ngetan ngeten semerep. Nggih. Tapi mboten semerep nek ninggal ngoten. Nggih. Tapi perasaan kula pun mboten enak nggih ya. Nggih. Lajeng nek Mbah terus akhirnya dikabari nek Romo Andri pun mboten enten pripun perasaane Mbah? Wah, nggih pun mboten genah. Nggih. Bengok-bengok mboten genah kula. Mboten enten nanti sederengipun Romo Andri sanjang napa napa Mbah? Mboten. Mboten nggih. Mboten sanjang napa-napa. Nggih. Nggih. Nah, terus perasaane Mbah nah akhirnya ya nyatane Romo Andri pun dipanggil Tuhan lagi Mbah. Perasaane Mbah pripun akhirnya Mbah? Rasane nggih susah lah. Nggih nggih. Bingung kula nggih. Nggih. Mboten anten sing kula arep-arep. Nggih. Nggih. Terus niki pun langkung 40 hari ya jeng 100 dina niki nggih Mbah. Nggih, jeng Nah, 100 dinten. nggih. Niki Mbah perasaane pripun terus harapane pripun Mbah? Arepane nggih mungkin disapusi dinten. Nggih. Terus enten pesen kalah nggih nggih umat niku. Napa tangga-tangga sedulur Mbah? Tonggo-tonggo les anak-anak niku sinten beliau. Nggih. Ning Pak pun ikhlas mau dereng Mbah? Nggih dereng lah. Tasih kamutan mawon nggih Mbah. Nggih tesih kamu nangis. Nggih. Kalwo ke Mbak kula nek kamu nangis tesih nangis. Nggih. Nate Romo Andri mungkin pas Mbah tilem nate apa? Ngipi. Nggih. Boten Nggih. tahu. Nggih. Nggih. Ning kedayakin nggih Mbah, Romo Andri pun boten enten terus yakin percaya nek Romo Andri pun teng swargi gitu. Nama saya Teresia Sania, bertempat tinggal di Sendang Agung. Saya anak pertama dari 8 bersaudara. Romo Andri adik saya yang nomor 6. Terus waktu kecilnya itu dia itu anak yang paling sangat menerima, meskipun dia disakitin sama saudara-saudaranya. Istilahnya kalau main itu kan biasa anak kecil, tapi terlalu diem aja, nggak ada perlawanan sama sekali. Terus soalnya saya waktu dia mau masuk SD saya udah
menikah terus dibawa suami pergi ke Sedangagung. Jadi selanjutnya masa kecil Roma saya nggak tahu persis. Tapi yang masalah kalau sekolah dari SMP sampai seminari itu ya tetap dalam pengawasan keluarga saya. Waktu di SMA Pogong itu di tempat bule ya tetap pengawasan sama bule. Mau masuk ke seminari ya terus terang sama di keluarga dikumpulkan. Yuk saya mau masuk seminari jadi Romo. Ya udah kalau Andre udah mantap silakan, keluarga semua mendukung. Itu atas bimbingan dari waktu itu yang ngasih arahan Romo Van Oyi, terus yang ngasih bimbingan waktu itu Pak Romo Indar. Atas bimbingan Romo Indar lah dia semangat. Terus Romo Indar pernah bilang kalau mau jadi pastor ya harus kamu yang benar-benar belajar yang benar. Tapi kalau enggak jadi pastor ya mohon keluarga siap menerima Andre sebagai anak lagi. Ya cuma itu yang saya ingat waktu itu. Selama perjalanan jadi Romo ya tetap masih dalam bimbingan keluarga. Waktu diakon dia di Kota Bumi di Barat Datu sama Roma Sutris. Sakit pertama itu saya ingat di rumah sakit Senjati di Gesting. Selama di sana ada 1 minggu juga saya yang nemenin. Terus sudah dia stop jadi frater sama Romo Roy di Kedaton. Waktu itu juga sempat sakit. Terus sekeluarga semua jenguk di sana. Pulang dari sana dia terus bekerja lagi dan bekerja selama 2 tahun, terus melanjutkan sekolah lagi kan di Seminari Tinggi di Pematang Siantar. Ya udah selama itu terus ditabiskan menjadi Romo di Tanjung Mas tahun 2011. Karena berjalannya waktu dari saudara-saudara tetap mendukung dan tetap mendoakan supaya Romo tetap jadi Romo. Tapi pukulan yang paling berat ya terus sampai ini Romo dipanggil tuh kayaknya saya belum kayak nggak percaya gitu Pak. Lagi di Immanuel di Bel itu masuk hari Rabu, keluarga dikasih tahu udah hari Rabu malam. Kamis keluarga ke sana menjenguk dia, posisi dia itu masih ke dalam keadaan ya sadar tapi muntah terus nggak berhenti. Terus saya disuruh berhenti, yuk tolong aku dijaga, saya yang tinggal di sana sendiri. Dan giliran kalau jenguk Romo itu saya yang nunggu, terus itu di luar gantian. Jadi saya waktu di Immanuel itu nginep 1 malam. Di Immanuel udah nggak ada perubahan. Akhirnya dia dirujuk ke Karolus pada hari Jumat. Saya nggak ikut sekaligus hari Jumat itu Pak. Saya pulang dulu ke rumah. Terus Romo Anjar ngasih tahu, Mbak nanti gantian aja nengoknya Romo Andre, nunggunya Romo Andre gantian aja sama saya. Kalau saya pulang Mbak yang ke sana. Iya Romo, saya udah ini sama Romo Anjar gantian. Saya pergi ke Karolus itu hari Selasa, sampai sana hari Rabu jam 10. Terus istirahat sebentar di tempat adik Thomas. Jam 11 saya diantar adik saya ke Karolus jam 11. Sampai sana kan jam 5 Pak. Terus saya belum bisa jenguk. Habis itu saya jenguk jam 5, besok jam 5. Ya yuk kapan datang Romo lagi tuh. Tadi mau jam 10, jam 9 sampai tempat Dik Thomas, jam 10 istirahat. Jam 11 aku udah sampai sini. Sama siapa yuk? Saya travel mau enggak.
sama travel sendiri. Pas waktu itu habis kan di endoskopi Pak dikasih makan jatah sore itu mau disuapin sama perawatnya, dia nggak mau. Saya udah bisa makan sendiri. Sus, giliran susternya keluar, yuk aku tolong disuapin. Ya udah, kayak saya bilang kok manja amat mau, ya nggak apa-apa ya yang di sini gitu kan. Terus selanjutnya saya kan merasa senang, katanya hari Jumat itu udah mau dipindahin di ruang perawatan, Bu Romo mau dipindah ke ruang perawatan. Ya terima kasih dok, biar enak ibu nunggunya. Iya dok, saya bilang gitu. Hari Jumat jam 5 dipindah ke ruang perawatan, dan dari situ ya udah biasa aja, udah di ruang perawatan ngobrol biasa. Yuk Mas Larjo kemana, yuk sama kakaknya yang di Jakarta itu kan pulang. Waktu itu masih bikin pesanan, dia bukan mie Pak, ada pesanan, aku pulang dulu ya yuk, temenin Romo. Iya, waktu itu saya sama suster Pak. Adik saya Mas Larjo mana, Mas Larjo lagi pulang, mau nanti kesini. Iya, ya itu jam 9 itu masih ada kunjungan Pak Abi sama Wawan sama Pak ya, terus dari Tanjung Karang itu masih minta diteleponin sama keluarganya, minta video call sama cucunya anak saya yang di Kalijodo, mau masih ngobrol biasa. Tetap dia minta Pak Abi, pokoknya saya sembuh. Iya mau, kalau Romo sembuh nggak usah pikirin, nanti pulangnya saya jemput. Romo nggak usah mikirin yang macam-macam, yang penting Romo sehat. Iya, saya mau sehat. Terus itu ada kabar baiknya, suster itu masuk ruangan terus bilang, mau aku nggak jadi cuti. Lah kenapa? Aku bulan Februari udah ini mau dipindah ke Pringsewu. Suster bilang gitu. Romo langsung bikin doa atas nama Bapak saking gembiranya karena suster mau pulang ke Indonesia gitu. Ya tuh ada suster Desma juga ngobrol biasa, nggak apa-apa. Terus habis dikasih makan gitu, udah Romo istirahat. Tamu-tamu udah pada pulang, Romo istirahat. Ya kita jam 12 itulah di visit dokter, ditanya Romo yang sakit mana, udah nggak ada yang sakit, saya besok mau pulang, saya udah sembuh gitu. Ya itu Pak, terus jam 2 kurang 1/4 itu kok dia itu nengok kanan kiri, saya nggak tanggap, mungkin nyari suster sama adik saya Larjo itu, tapi kan saya tanya nyari apa, mau nggak nyari apa-apa dulu, nggak bilang, cuma kering-kering kelapa pala gitu. Nak bangunin suster sama Mas Larjo, enggak, yuk enggak bisa, enggak, cuma gini aja. Terus memandang ke atas itu, udah enggak ngerespon apa-apa, langsung tarik napas 3 kali udah lewat. Saya sendirian di situ waktu itu. Adik saya Larjo sama suster itu bangunnya karena kaget, karena saya teriak manggilin Romo, kok kamu tega nggak mesen apa-apa, ninggalin Ayu sama adik kakak. Udah gitu, udah olah saya udah nggak ingat selama ada 1,5 jam, saya nggak ingat. Pokoknya kayak nggak percaya kalau Romo Andri itu udah nggak ada. Sampai sekarang kalau saya masih mengingat, bilang namanya, waktu mau misah arah-arahan, kalau ingat itu saya pasti nangis. Orang nggak ninggal pesan apa-apa, dia langsung pergi gitu aja. Pokoknya nama Romo Andri itu the best, nggak ada yang bandingin, mak, baiknya nggak ada. Mas Andre untuk
saya, dia adalah sosok kakak yang sangat mencintai adiknya, sosok pribadi yang memperhatikan keluarga, dan dia juga sangat disayangi banyak orang dengan kehadirannya yang murah senyum, mudah buat orang tertawa, semana, dan baik hati. Secara pribadi, saya sendiri mengalami kebaikannya yang sangat luar biasa. Sebagai seorang adik, saya sangat mendapatkan cinta yang luar biasa dari dia, terutama dalam menjalani panggilan. Mas Andre adalah panutan saya dalam kebaikan, dalam segi rohani, dan dia selalu menyemangati saya. Pernah waktu dia masih frater, menulis surat ketika saya masuk postulan, dia mengatakan, "Dok, Mama senang kamu masuk biara karena Mama nggak sendiri. Ayo kita jalan bersama." Nah, dalam perjalanan waktu panggilan ini, dia membuktikan sukacitanya saya menjadi seorang suster. Dimanapun saya berada, dia datang mengunjungi saya, dia datang menyemangati saya. Di metro dia juga datang, ketika saya di Pringsewu mengunjungi saya setiap, kalau Pringsewu sering sekali. Terus di Jogja, di Batu Retno, dan terakhir Agustus lalu di Timur Leste, dia datang dengan sukacita, ingin tahu bagaimana saya di tempat tugas saya. Itu pengalaman secara pribadi bersama Mas Andre yang sungguh mengesan. Dia sebagai seorang kakak dan teman dalam sahabat panggilan selalu mendukung saya. Dan yang paling penting, dan saya sungguh sangat kehilangan adalah dia adalah teman saya bercerita apapun itu, terutama dalam menjalani panggilan. Apapun yang terjadi dalam diri saya, pengalaman apapun, dia orang pertama yang tahu, dan dia yang selalu memberi motivasi saya. Nah, dalam bentuk cinta itu sungguh luar biasa, dan saya alami ketika Mas Andre sudah meninggal pun dia tetap hadir. Selama 7 kali dia sudah datang dalam mimpi. Meskipun dalam mimpi, tapi saya merasakan sungguh ya, Mas Andre sangat mencintai saya dan dia tidak meninggalkan saya. Pengalaman yang untuk saya juga menyakitkan ketika saya menyaksikan dia kesakitan ketika di rumah sakit. Dia mengatakan ketika saya mau pulang dulu ke biara, dia pegang tangan saya dan mengatakan, "Dok, Mama sudah gak kuat, Mama gak bisa sendiri, kamu yang ngerti aku jangan ditinggal." Spontan saya langsung peluk, saya mengatakan, "Enggak Mas, enggak, saya tinggal, saya bersamamu." Nah, itu pengalaman yang luar biasa ketika sisi ketakutannya saat menghadapi kesakitan. Saya berusaha ada untuk dia, dan dalam mendampingi di rumah sakit, dia tenang meskipun dalam kesakitan. Ketika ada orang yang datang mengunjungi, dia tetap memberi semangat. Ketika 3 hari di Emmanuel, saya masih bisa menunggu setiap saat. Itu yang saya lihat, ketika ada orang datang pun tetap memberi semangat walaupun dia sakit. Itulah Mas Andre. Ketika di Karolus tidak bisa menunggu setiap saat, hanya ketika jam besuk. Pas jam besuk pun dengan orang lain datang, saya ada. Dia tetap memberi semangat kepada orang yang datang. Dia minta didoakan. Dan satu hal yang saya belajar dari dia, tenang. Dia tenang menghadapi sakitnya dan dia pasrah. Ketika harus ambil tindakan apapun, dia mengatakan, "Manut keuskupan, Dok, mereka yang ngatur saya ikut." Itu yang luar biasa. Dan ketika Mas Andre hampir mengembuskan nafas, hari Jumat sore jam 6 sampai jam 10 malam, kami bercanda, kami tertawa, dan tidak ada kesan bahwa dia meninggalkan kami. Kesan saya adalah dia sudah sembuh, dia sehat. Tetapi dini hari ketika dia mengembuskan nafas terakhir, saya waktu itu masih tidur, dan memang Mbak mengatakan hanya tarik nafas 3 kali. Dan ini indah sekali. Memang dia tidak mau melihat kami sedih. Jadi kepergiannya pun mau membuat orang itu tidak melihat kesedihan dan kesakitannya. Dan ya, itulah Mas Andre. Terima kasih Mas Andre sudah menjadi teman, sahabat, sudah menjadi kakak. Terima kasih untuk semuanya. Tetap berdoa untuk saya dan tetap menemani saya. Terima kasih.
Bagi saya, Romo Andre adalah Romo yang sederhana, rendah hati, semangat, dan menyenangkan dalam tugas pelayanannya. Maka tidak heran kalau banyak umat, baik itu anak-anak, orang muda maupun orang tua, yang dekat dengan beliau. Kabar dipanggilnya Romo Andre ke hadapan Bapa di surga pada waktu itu tentu saja sangat mengejutkan, karena informasi yang saya dapat setiap hari ketika Romo Andre dirawat adalah mengalami kemajuan yang baik. Setiap hari saya mendapatkan informasi yang sama sekali tidak membuat saya khawatir dengan kondisi Romo Andre di Rumah Sakit Karolus Jakarta. Kedekatan saya dan keluarga dengan Romo Andre sangat kami rasakan. Romo Andre sebagai seorang imam juga seperti menjadi bagian dalam keluarga saya. Beliau sering kumpul bersama kami hanya untuk bersenda gurau. Dalam pertemuan yang biasa-biasa saja itu, Romo Andre sungguh sangat menginspirasi dan juga memberikan warna yang baik dalam dinamika keluarga kami. Bahkan ada beberapa rencana Romo Andre bersama keluarga yang belum terwujud. Bagi anak-anak saya, Romo Andre sungguh menjadi teman yang sangat menginspirasi dan memotivasi. Mereka tidak pernah menolak jika Romo Andre mengajak anak-anak untuk ikut dalam kegiatan kebersamaan. Begitu banyak kenangan indah bersama Romo Andre pada waktu itu yang tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Intinya, Romo Andre yang sederhana, rendah hati, akan selalu kami ingat, tidak bisa dilupakan. Saya secara pribadi kenal dengan Romo Andre itu justru lebih dalam itu karena sama-sama di yayasan. Saya sebagai ketua yayasan dan Romo Andre sebagai pastoral sekolah. Nah, kesan saya bahwa Romo Andre sangat menikmati dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Uskup untuk menangani pastoral sekolah, yaitu melayani kerohanian, memberikan retret, rekoleksi untuk siswa-siswi yang sekolah di Xaverius dan juga untuk para guru ataupun SDM kependidikan. Romo Andre itu bisa dekat dengan siapa saja, baik itu untuk anak-anak usia TK, anak-anak usia SD, anak remaja usia SMP, anak SMA yang sudah mendewasa, dan juga dengan para guru. Begitu juga dengan umat. Dengan umat pun bahwa Romo Andre sejauh yang saya lihat, saya tangkap, kesan saya bahwa beliau itu bisa membaur atau bisa kenal atau bisa bersahabat dengan semua umat dengan level tingkatan usia dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Itulah keunggulan Romo Andre, keistimewaan Romo Andre, bahwa dia bisa masuk ke lingkup umat ataupun guru atau anak-anak yang ada di Xaverius itu di segala tingkatan atau level. Saya dengan Romo Andre diberi SK oleh Bapak Uskup untuk bekerja di Yayasan Xaverius itu bulan Juli tahun 2018, dan karena kami sama-sama di Yayasan Xaverius, maka
Bapak Uskup pada waktu itu Monsinyur Yohanes Harunjono meminta kami berdua untuk tinggal di rumah milik keuskupan yang berada di Jalan Susilo nomor 52 Pahuman, Banda Lampung. Di situ kami berdua. Maka kebiasaan kami, ya kami bangun pagi kalau jam 5 itu sudah keluar dari rumah, lalu kami ke Wisma Albertus merayakan Ekaristi 5:30 bersama dengan umat di situ. Lalu nanti kami sarapan di Wisma Albertus, lalu kemudian kami langsung ke kantor yayasan dan bekerja sampai sore jam 13. Lalu praktis kami sore itu bisa ngobrol santai, rileks, dan kami bisa doa bersama. Umumnya itu pada saat sore, itu lebih sering pada saat sore doa bersama. Sehingga kalau dari pagi sampai di sekolah itu kami lebih banyak dengan aktivitas kami masing-masing sesuai dengan jadwal kami. Kadang-kadang Romo Andre itu memberi rekoleksi atau retret, entah itu di Laverna atau di Ngisonando atau di rumah Susteran CB atau di tempat lain gitu. Di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang, ketika saya kelas retorika A, persiapan atas atau lulus SMA dari luar, saya berjumpa dengan Romo Andre. Kendati kami satu paroki dari paroki Kalirejo, tetapi SMA-nya Romo Andre ada di Lampung Timur. Lalu kami tidak berjumpa ketika masa-masa SMA, dan di Seminari Menengah itu kami bertemu. Sejak awal Romo Andre memang orangnya periang, mudah bergaul, suka musik, pandai untuk berrelasi, berkomunikasi dengan semua orang. Romo Andre kemudian memilih menjadi imam diosesan Tanjung Karang. Dia kakak kelas saya, lalu tahun berikutnya saya juga memilih menjadi calon imam diosesan Tanjung Karang. Kami bersama kemudian menjalani pendidikan di tahun orientasi rohani dan pendidikan formal di Seminari Tinggi Santo Petrus, di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Santo Yohanes Pematang Siantar. Kami lulus tidak bersamaan, Romo Andre duluan, lalu saya menyusul, tetapi top Romo Andre 2 tahun top, saya 1 tahun, kembali ke Pematang Siantar untuk melanjut 2 tahun teologi, kami bersama. Dan pengenalan saya tidak berubah, artinya Romo Andre memang pribadi yang seperti itu, yang mudah bergaul, yang ramah, yang baik, dikenal baik, dan memang begitu. Dalam tugas sebagai imam, kami tidak pernah di satu paroki bersama, tetapi kami dekat. Ketika Romo Andre tugas di katedral, saya masih di keuskupan, dan itu kemana-mana biasanya kami bersama untuk yang di luar tugas pokok. Lalu hari-hari Romo Andre sakit, memang pagi-pagi dia menelpon saya dan saya datang ke kediamannya di rumah Susilo. Lalu saya dengan Romo Sutris mengantarnya ke Immanuel. Ketika itu kondisinya memang dehidrasi akut. Lalu kemudian 2 hari di sana dia mengalami serangan jantung. Lalu kami memutuskan untuk dibawa ke Jakarta, dan di Karolus itu 1 minggu menemani di sana. Saya melihat perkembangannya sangat baik. Saya begitu percaya diri bahwa Romo Andre akan segera pulih. Maka di hari Kamis malam saya pamit ke dia untuk pulang ke Lampung untuk pekerjaan yang harus saya selesaikan. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, dan dia dipanggil di hari Sabtu dini hari jam 2 pagi. Dan itu sungguh mengagetkan saya karena kepercayaan diri saya bahwa dia akan segera sembuh, tetapi rupanya dia sudah siap untuk menghadap Allah di surga. Dari pengalaman ini saya melihat bahwa kita berjuang maksimal itu harus,
tetapi hasil memang bukan milik kita karena kompleksitas dari yang ada, relasi dengan yang lain, tetapi dari diri sendiri seperti yang saya lihat dari Romo Andre, maksimal diberikan untuk Gereja Keuskupan Tanjung Karang, untuk keuskupan yang kami cintai ini. Dan itu sesuatu yang sampai hari ini menjadi bahan perenungan saya, bahwa kemaksimalan usaha kita adalah kewajiban, penentunya adalah Tuhan, dan di situ merupakan persembahan hidup yang sampai akhir hayat harus kami buat. Saya kira begitu, dan memang kerinduan terhadap Romo Andre itu masih merasa bahwa dia masih ada, tetapi teladannya yang masih ada, kenangan indah bersamanya yang masih ada, dan itu juga mendorong saya, menyemangati saya untuk terus berkarya di tempat saya yang baru ini. Jadi itu yang dapat saya berikan, kenangan yang saya alami bersama Romo Andre yang sangat kaya akan bakal, dan semoga saya berharap kita semua dikuatkan imannya dengan teladannya. Terima kasih.